Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para gamers sejati, tetap kita di stasiun paling top se-Indonesia, stasiun Batik TV Kota Pekalongan, stasiun TV Batik Pekalongan. Pada kegiatan yang menjadi rating tertinggi di seluruh dunia, yaitu program Game Show Mencerahkan. Luar biasa pada siang hari ini, karena kita dalam tema refleksi tahun 2024 dan harapan tahun 2025, Game Show dihadiri oleh orang istimewa yang ada di Kota Pekalongan, yaitu beliau Bapak Haji Afzan Arslan Junaid SEMM, Wali Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, seger selalu, nyenengke. Harus sehat, harus tetap semangat. Iya, harus tetap semangat. Kelihatan capek tapi tetap semangat. Artinya beliau mencintai kita, mencintai Kim, mencintai warga Kota Pekalongan. Pak Wali, ini kan akhir tahun 2024. Iya. Dalam perjalanan panjenengan memimpin Kota Pekalongan ini, saya bukan tidak tahu, saya tahu banget prestasinya banyak sekali ya. Dari yang tadinya banjiran sekarang sudah Alhamdulillah, mending. Karpet garing. Ya, nah ini Pak, apalagi sih Pak yang sudah jenengan lakukan dan kemudian signifikan terhadap pembangunan Kota Pekalongan? Iya, sebetulnya yang sudah kita lakukan ini banyak sekali ya. Indeks literasi kita naik, indeks pelayanan kita naik, reformasi birokrasi kita naik, hampir semua sektor ini Kota Pekalongan mengalami kenaikan. Tetapi warga Kota Pekalongan itu tidak melihat itu, tidak melihat dalam arti yang birokrasi itu walaupun prestasi kita sudah sangat luar biasa, kenaikan kita juga sudah signifikan, tetapi warga tidak melihat itu. Warga lebih melihat kepada pembangunan fisik. Ya, pembangunan fisik. Nah, ini alhamdulillah yang pembangunan besar fisik itu penanganan banjir dan rob itu jelas ya, manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh warga, terkurangi secara signifikan. Dan pembangunan pasar Banjarsari yang sekarang juga sudah selesai, sudah 100%. Tapi tinggal kita tunggu peresmiannya saja dan pemindahan pedagang. Para pedagang. Mungkin beberapa hal itu sih ya, kalau teknis itu sebetulnya banyak sekali yang sudah diraih oleh pemerintah Kota Pekalongan, tetapi ya itu tadi yang masif fisik itu ya itu yang paling menonjol, pembangunan pasar Banjarsari dan penanggulangan banjir dan rob yang ada di Kota Pekalongan. Bendung Gerak juga. Itu prestasi beliau yang luar biasa, karena itu Bendung Gerak itu senilai berapa Pak? 1,2 triliun. 1,2 triliun anggaran APBD Kota Pekalongan setahun loh. Ya? Iya. Anggaran 1,005. Artinya iya. Itu ditarik oleh Pak Wali Kota ke Pekalongan. Dari pusat, Ya, dari pusat. ke Pekalongan. Sampai 10 kali Pak ya. Ganti proposalnya sampai 10 kali. 11 kali. Oh, 11 kali. 11 kali. Iya. 11 kali. Ganjil sunah. Sebanyak witir. Ya, kayak pemain sepak bola 11 ya, jumlahnya 11. Karena beliau hobinya sepak bola ya pas. Pas-paske pokoknya. Pas-paske wis pokoke kudu pas. Pak Wali, menyangkut tadi masyarakat biasanya kurang dengar ya apa yang sudah Iya. kita capai. Berarti Pak ngontrak game sebulan sekali. Oh, boleh. Ya. Kayak kerjaan ente ta iki. Pensiun Pak. Pensiun dia. Jadi perjalanan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu memang harus disosialisasikan. Iya. Sehingga jangan sampai satu orang pun, segelintir orang pun di Kota Pekalongan nggak tahu. Kira-kira kalau saya ngusulkan menjadi sebuah di setiap bulan Pak ya. Iya, apa yang agenda capaian rutin Game Show gitu boleh. ya. Mungkin nggak semuanya ke saya ya, maksudnya mungkin saya masih ada tugas dengan kesibukan, jadi ke OPD teknis itu juga bisa termasuk sudah program UHC, masyarakat mau berobat tinggal KTP segala macam itu juga. Artinya kemudahan pelayanan. Memang belum sempurna belum ya, kita
berusaha meminimalisir aja dampak bencana dan Iya. memudahkan warga dalam mengakses ke semuanya, pendidikan, kesehatan, semuanya, pelayanan. Ya, tahapan-tahapannya kan jelas Pak Iya, dari yang dilakukan Pak Wali. Seneng nggak ini kita mau dikasih fasilitas sebulan sekali, tepuk tangan untuk beliau. Oh, top Pak ya. Nah, Seneng karang. ojo muka-muka top Oh iya, ya. siap. Siap. Walaupun benar ya. Iya. Orang itu betul kok. Siap. Artinya kita hanya melihat infrastruktur, padahal ada hal-hal yang bersifat non fisik rohaniah yang itu merupakan buah dari kejujuran beliau selaku pimpinan dalam memimpin OPDP itu bisa menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bagus. Ya. Begitu kira-kira Pak. Ya. Yang berkait dengan itu Pak? Yang laporan-laporan tanpa WTP, Ya. wajar tanpa Iya. pengecualian. Coba Kita sampaikan. sudah BPK itu. Iya, dari BPK tentang penggunaan anggaran itu kita sudah dianggap wajar lah atau bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah Iya. sudah 8 kali mau ke 9, insya Allah 2024 ini kita dapat lagi untuk yang ke-9. Moga-moga. Itu prestasi yang tidak bisa digambar karena kalau monumen kan ada bentuknya. Kalau ini kan tidak semua masyarakat tahu. Nah, nanti melalui KIM masyarakat biar tahu bahwa ini pemerintahan betul-betul clean. Istilahnya apa Mas? Government. Clean government. Jadi ini beliau sudah mengimplementasikan tanpa gembar-gembor sana sini banyak retorika. Jadi sekali lagi selamat Pak Wali menjadi wali kota yang berlanjut. Iya, periode kedua Dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Semoga tetap dimampukan ya. Mampu. Iya, Jadi diberi semangat, diberi kesehatan semuanya untuk masyarakat Kota Pekalongan. ya. Pak Wali, seandainya boleh panjenengan nyampaikan di tahun 2024 ini apa yang panjenengan sebenarnya rencanakan tapi belum terlaksana atau terlaksana tapi baru 50% Atau belum maksimal gitu. Enggak, belum maksimal. Iya, sebetulnya kalau kita bicara maksimal atau tidak maksimal, ini sebetulnya tahun 2024 ini sudah maksimal sesuai dengan kemampuan pemerintah Kota Pekalongan dalam arti kemampuan anggaran, kemampuan waktu ya, itu sebetulnya ya kita bicara sudah maksimal ya, sudah puas dengan apa yang kita kerjakan di tahun 2024. Tetapi pasti ada planning juga untuk tahun 2025, 26, 27, 28, 29 dan seterusnya. Mudah-mudahan ya itu juga program kita yang sudah kita susun untuk periode kedua ini juga bisa terselesaikan sebelum saya betul-betul menyelesaikan periode kedua saya untuk Kota Pekalongan. Oke. Pak Wali Kota sudah memaparkan itu apa yang sudah dicapai tentunya sesuai dengan perencanaannya. Nah, untuk yang kita masyarakat ingin tahu pengembangan apa yang sudah dilakukan di wilayah ini, khususnya wilayah Pak ya, camate takon camate. Tapi ojo selatan Pak takone Pak. Ojo selatan. Ojo selatan. Jadi potensi apa yang jenengan lihat yang mungkin bisa dikembangkan di tahun 2025? Iya, kita bicara untuk program tahun 2025 karena kita kan tagline-nya keberlanjutan ya, keberlanjutan itu ya keberlanjutan pembangunan, keberlanjutan program. Sebetulnya kalau untuk program pembangunan ini ada beberapa hal yang mungkin proyek besar ya, proyek besar itu diantaranya pelabuhan onsor, terus pembangunan jalan lingkar utara ya, itu juga menjadi proyek besar kita. Itu juga mudah-mudahan kalau pelabuhan onsor itu bisa terbangun kan sektor perikanan kita bisa kembali lagi, iya hidup lagi, terangkat kembali, ekonomi pasti lebih baik lagi, terus lapangan pekerjaan juga semakin banyak lagi. Terus jalan lingkar utara itu kan juga truk dan bus besar itu supaya tidak masuk Kota Pekalongan, kotanya tidak macet,
minimalisir kecelakaan juga ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa terlaksana di periode kedua saya bisa terlaksana, karena kalau kita bicara anggaran pemerintah Kota Pekalongan ini kan anggarannya sangat minim sekali. Masalahnya banyak. Ya ini juga salah satu yang belum terselesaikan, ini kan masalah sampah. Ya kita di TPA kita seperti apa gunungan sampahnya itu juga masih kita carikan terus formula untuk bagaimana sih penanganan sampah, termasuk sudah dibangun TPSR ya, TPST ya TPST di Kertoharjo di wilayah selatan, supaya itu tujuannya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA kita. Ya mungkin untuk sampah perlu studi-studi yang lebih mendalam Pak ya. Iya, dan kesadaran masyarakat. Iya, ya, itu harus sinkron semuanya. Program pemerintah, anggaran dari pemerintah, kesadaran masyarakat. Ya kita mungkin bisa studi banding ke kota kabupaten yang sudah berhasil menangani sampah dan sebagainya. Ya. Itu semuanya harus sinkron. Nggak bisa kita satu-satu, itu nggak bisa. Parsial kita nggak bisa. Kemungkinan mungkin kalau sampah bisa dikerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Pak ya, mungkin. Iya, cuman Menteri Lingkungan Hidup itu juga tanggung jawabnya kan kepada se-Indonesia Raya wis pokoknya. Jadi Kota Pekalongan ini tidak menjadi prioritas karena banyak juga yang lebih parah. Yang lebih parah, termasuk kemarin kalau ini apa ki pemirsa apa penonton yo kuwi lah ya pokoknya ya. Wis kuwi lah apa Pak pemirsa apa Pak penonton. Kuwi. Iya. Pak kemarin kan hari ini kalau ada yang membaca berita itu di salah satu kota kabupaten di luar, nggak perlu saya sebutkan, itu sampai warga itu karena pengelolaan sampahnya mungkin di situ kurang maksimal, warga itu sampai membuang sampah di depan kantor bupati atau DPR itu saya lupa. Ya itu kan jangan sampailah Kota Pekalongan seperti itu. Jadi semuanya harus dari kesadaran, walaupun saat ini sebetulnya kalau kita melihat TPA kita secara hitungan ya 2 tahun lagi kita sudah full, sudah nggak bisa overload, sudah nggak bisa buang sampah ke TPA kita. Itu juga harus kita pikirkan, jangan sampai kita diam dengan program seadanya yang sekarang, dengan perencanaan seadanya yang sekarang. Ya nanti 2 tahun lagi kita mau buang sampah di mana? Ya jangan sampai nanti kita terjadi. Terus kita pikirkan, kita carikan formulanya yang terbaik lah. Nah itu juga peran serta masyarakat ini juga tinggi untuk supaya program ini berhasil. Ya, kemungkinan diperlukan edukasi Pak ya ke masyarakat, ya, bagaimana termasuk edukasi lewat tokoh agama itu juga kita tokoh lakukan. Agama, an-nadhafatu minal iman, iya, dan seterusnya. Pak Yai, oke Pak Yai. Siap. Foto kayak ini. Tapi camat. Oleh gajian bulanan. Saya kapit. Artinya apa yang disampaikan Pak Wali ini menjadi edukasi bagi kita bahwa peran masyarakat itu sendiri harus bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ya. Jadi sampah diselesaikan dari keluarga seharusnya seperti itu kira-kira, sehingga sampah rumah tangga itu terpilah, terolah, sehingga ketika pembuangan akhir sudah berbentuk mungkin plastik dan mungkin menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai tambah. Masih banyak yang akan kita tanyakan kepada beliau Bapak Wali Kota karena memang menarik sekali, maka Bapak Wali Kota kita nanti akan teruskan lagi Pak ya. Oke. Ada yang mau lewat, tetap kita di Kim Show mencerahkan. Kimers Pekalongan, Kimers Jati, tetap kita setia kepada acara Kim Show mencerahkan. Di tengah-tengah kita masih beliau yang tampan berada di sini nungguin kita setia. Beliau Bapak Wali Kota Pekalongan. Kita ngulik apa-apa yang direncanakan pada tahun 2025 karena beliau Wali Kota baru, tapi bukan orang baru. Baru tapi lama. Baru tapi lama. Ya, Pak Wali,
Pekalongan itu bukan sesuatu yang bisa digawe undi, Pak. Tidak bisa diremehkan itu. Oh, siap. Karena banyak potensinya. Iya. Jadi Pak Wali yang selama ini duduk di atas sambil ngelihat sini mesti ngerti. Oh, kono Pak Tika pakai, Iya. apa nih? Coba Pak sampaikan kepada kami, Pak. Ya, sebetulnya potensi-potensi kalau di Kota Pekalongan itu kan jelas ya. Karena dari apa logo Kota Pekalongan itu kan sudah ada, yaitu batik dan perikanan. Batik sekarang sih masih sangat bisa bertahan. Kita juga sudah mendapatkan kota kreatif dunia, kota batik dunia, ya, tapi di sektor perikanan ini kan kita mengalami penurunan. Nah, makanya kita dorong untuk pembangunan pelabuhan onshore untuk mengembalikan kejayaan sektor perikanan di Kota Pekalongan, termasuk yang lain lah, UMKM, kuliner, ya. Ini banyak sekali, dan wisata ini juga masih kita kembangkan, ya, wisata museum batik, wisata taman wisata laut yang di Ngebum, ya, Pasir Kencana Ngebum kan bahasanya. Ya, nah, nek biyen kan kol kuningnya kan THR Ngebum. Ya, THR Boom. Kalau harus perak. Malah paham. Nah, itu kan juga kita kembangkan, tapi kan harus ada sentuhan itu misalkan apa yang menarik dan apa yang menjadikan masyarakat ini penasaran untuk berkunjung. Ya, nanti ke depan harus kita maksimalkan misalkan dengan penjualan pernak-pernik, penjualan souvenir, penjualan makanan-makanan khas dari Kota Pekalongan. Koyo kuwi mau apa? Nek undi-undi ora khas ya. Ora undi-undi ora khas. Ya marning coro. Terus apa? Sing atos ki apa? Sing atas. Belum watung, Pak. Blendung watung. Capret. Sing dadi capret dia ora nang ngene. Ya, hal-hal seperti itulah yang perlu kita maksimalkan. Artinya berarti ini butuh dikoordinasi, ada kerjasama antar OPD, Pak, ya? Iya, kerjasama antar OPD, dan menurut saya penting juga untuk penempatan OPD terkait yang membidangi itu, ya memang harus basicnya dari wisata atau basic ya yang ada hubungannya dengan itulah. Itu menurut saya juga penting. Jangan ahli akuntansi atau sarjana hukum, ya, dia sebagai lawyer di situ tapi ditempatkan wisata di situ, itu kan nggak pas. Malah terus peran dari Kominfo, Pak, ya, untuk menyebarkan misalkan kita bikin aja di hotel-hotel itu ada semacam brosur, ya. Kalau kita di kota-kota wisata yang lain sudah ada, misalkan trip one day in Kota Pekalongan itu kemana aja. Jadi masyarakat yang nginep di hotel itu di resepsionis bisa membaca, oh ini ternyata Pekalongan ada destinasi di A, B, di C dan sebagainya. Artinya tidak terus bingung, tidur, bingung mau kemana. Iya, Pekalongan ini ada apa gitu ya, ora ono apa-apa nih ternyata, tapi padahal di situ potensinya banyak yang bisa dikunjungi. Kuliner, kemudian hasil karya craft dan sebagainya. Kalau untuk museum batik di situ juga ada stand Dekranasda, itu kan sudah komplit juga, itu dari pernak-pernik, dari craft, terus batiknya sendiri itu kan komplit di situ malah. Sebagai kota kreatif mestinya kan lebih banyak daripada kota yang lainnya. Ini yang di selatan itu ada Bong Cino, Pak. Oh, selatan. Ya. Kurios. Kuripan Yosorejo itu juga harus dirapikan. Kalau sekarang kan alang-alangnya tinggi-tinggi, ya. Itu juga harus dirapikan menurut saya, karena kan ya untuk wisata lokal maupun itu kan kalau ditata semuanya kan sudah wisata, ya. Wisata religi, ya. Iya. Kunjungan ke makam. Jangan di situ kalau misalkan rumputnya tinggi-tinggi, runggut bahasanya. Runggut malah nggo pacaran, kan malah. Bahagia kayak bahagia. Sing lakoni coy. Nom-nomane pacaran ning kono. Sing patroli, Pak, sing oprak-oprak. Sing patroli. Sing oprak-oprak. Kreatif rawani mono soalnya, Pak. Enggak dimerui. Jadi semacam kampung batik, ya, di Sindon. Itu kan peran dari Kominfo mungkin Pesindon, Kauman menjadi PR-nya, ya. Sindon, Kauman, grosir. Selama ini yang terdengar grosir. Jadi grosir Stono. Grosir Stono. Padahal kan kalau
Masih banyak potensi Sindon, lain. ada. Daerah. Iya, padahal di Kampung Batik, Oke. Pesindon, Kauman itu malah bisa langsung melihat produksinya dari Iya. proses dari mulai nol sampai jadi batik itu Betul, prosesnya seperti apa. Itu berarti gambaran saya center of Pekalongan Pak ya. Itu Iya. ada batik khas yang menjadi ruhnya Kota Pekalongan. Iya. Kemudian di sebelah barat dari Pasir Sari itu juga banyak pembatik-pembatik di sana. Bisa untuk tontonan, bukan nonton wonge, masih nonton prosesi. Ya, itu yang kemarin kami tonjolkan Pak di Lomba Kim itu, Iya. syutingnya itu. Jadi banyak sekali nanti Bapak Lurah maupun dari Kim yang ada di Kota Pekalongan bisa menyampaikan, mumpung ada Pak Wali, apa yang ingin dikembangkan. Nanti Pak Wali akan menyimpan itu kemudian untuk dikembangkan dengan dinas-dinas terkait. Begitu kira-kira Pak ya. Kemudian untuk Pak, untuk keamanan ya. Di sektor keamanan selama ini relatif Kota Pekalongan aman Pak ya, aman. Iya. Aman dan nyaman. Kemudian apa pengembangan Bapak yang akan dilakukan pada tahun 2025 ini? Iya, keamanan ini kan bukan hanya masalah kriminalitas saja ya. Keamanan ini kan dari semuanya, termasuk kondusivitas, misalkan buruh dengan SPN dengan buruh itu untuk menentukan apa UMR, UMK itu juga kondusif. Itu kan juga menarik investor untuk datang ke Kota Pekalongan. Berarti kota Pekalongan ini semuanya kondusif, tidak ada demo buruh, tidak ada apa dan sebagainya. Itu menurut saya keamanan bukan hanya di kriminalitas saja, tetapi keamanan yang lain yang menunjang, termasuk kemudahan perizinan segala macam ya, welcome-nya pemerintah kota terhadap investor ya, itu juga menurut saya bisa menarik investor ini tertarik berinvestasi di Kota Pekalongan, sehingga banyak pekerja yang terserap, ekonomi juga pasti naik, PAD juga pasti naik. PAD naik itu kan kembali lagi ke masyarakat Kota Pekalongan untuk pembangunan dan segala macam. Jadi kalau kita pernah ngobrol dengan Forkopimda, dengan Kapolres, dengan Bu Jaksa, dengan Ketua Pengadilan, itu kalau Kota Pekalongan termasuk sektor kejahatannya masih dalam tahap wajar lah ya. Jadi tidak ada hal-hal yang luar biasa di Kota Pekalongan, semuanya masih dalam taraf wajar. Moga-moga selamanya Pak ya. Amin, amin. Sebenarnya justru semakin minim tidak ada kejahatan. Jadi sipir penjara nganggur karena tidak ada narapidana. Ya, harapannya seperti itu. Di sini malah kota. Pak Wali, Pak Mak nyawang terus koyo Pak Takon Pak. Oh iya. Tapi Pekalongan ki nakale sih wajar, belingnya sih wajar Pak. Belingnya sih wajar. Paling yo buli-buli Sristi. Wong ngaji sik akeh. Iya. Wong ngaji sik akeh, terus wisata religi juga alhamdulillah kita semakin berkembang ya, itu juga harus rame terus nih Pak, Sapuro rame terus. Ya kita harus dukung, tapi untuk penataannya juga harus kita tata ya, dari makam Sapuro, Hall Sapuro, dari Maulid Kliwonan tepatnya Habib Lutfi ya, itu juga masih menjadi daya tarik wisatawan untuk ke Kota Pekalongan. Di situ kan efeknya kamar hotel penuh ya, rumah makan, warung-warung penuh. Mungkin karena hotelnya juga sudah penuh, mereka pada ke guest house yang di warga ya. Itu juga ya ekonomi pasti berjalan lah. Jadi rumah-rumah itu akhirnya diberdayakan. Iya, banyak juga yang akhirnya menjadi penjual dadakan ya, jual gorengan, jual nasi megono bungkus, itu lemek Pak, jual lemek. Oh lemekan, iya lemek menjego, MMT. MMT jebule MMT ku, aduh gitu. Kawat wes ya. Ngece. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya insya Allah Pak ya, kedepannya kondusivitas Kota Pekalongan sebagai perayu datangnya investor ke Pekalongan. Untuk pendidikan Pak di Kota Pekalongan, pripun Pak?
Pendidikan sih alhamdulillah ya, kita kan yang melaksanakan pertama program kurikulum Merdeka Belajar. Ya, di Jawa Tengah kita yang pertama, nggak tahu di Indonesia yang kedua atau yang ketiga. Itu juga kita sudah mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Provinsi sama Kementerian Pendidikan. Sudah dapat reward juga kita, dan sewaktu itu untuk kurikulum Merdeka Belajar saya harus presentasi kepada seluruh kepala dinas pendidikan di Jawa Tengah. Yes. Ya, aku deg-degan juga kayak. Tepuk tangan, Mas. Yo. Applause. Luar biasa. Pada waktu itu kita juga deg-degan, wah aku ke sekolah ora tahu ranking kok kon kok kon memaparkan pendidikan kepada seluruh kepala dinas pendidikan, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Terus untuk guru penggerak juga kita laksanakan. Jadi yang di-upgrade itu tidak hanya murid ya, siswa-siswi, tetapi guru juga kita upgrade untuk bisa menyesuaikan program pembelajaran sekarang ya. Terus untuk beasiswa juga sudah kita siapkan kepada anak yang berprestasi dengan orang tua yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa dari Dinas Pendidikan yang ada di Kota Pekalongan. Yaitu negara hadir. Iya, di masyarakat. Harus karena kemarin kan banyak yang mengajukan itu memang orang tuanya nggak mampu tetapi anaknya berprestasi atau ijazah yang tertahan, akhirnya dia nggak bisa bekerja, mengalami kesulitan hambatan untuk kerja karena ijazahnya masih ditahan. Sekolah itu bisa kita bantu. Itu berarti biasanya sekolah-sekolah yang bukan negeri, Pak ya? Iya, swasta. Kalau negeri kan sudah bisa, bebas SPP ya. Itu yang untuk sekolah swasta. Artinya ada program khusus untuk nandang. Ada. Ada nggak yang jadi guru ngalami seperti itu di sekolah? Orang tuanya nggak bisa bayar, kemudian ditahan ijazahnya. Nanti bisa melalui pemerintah kota, melalui dinas pendidikan untuk ditandang itu. Pokoknya Pekalongan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, tapi harus ada syarat dan masih dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya tetap nanti kita ada survei. Ya jangan sampai yang waktu disurvei kita ke rumah orang tuanya, mana mobilnya. Ya keadaannya rumahnya juga representatif. Terus bapak ane sih ngerokok terus ngerokoknya Samsu kan, maksudnya kan ora pas. Ya berarti itu bukan ini bukan golongan nggak mampu sebetulnya, ini golongan tapi selalu masih ada syarat dan ketentuan berlakunya itu masih. Ya. Pak Mak, monggo. Ada sesuatu tadi Sibi sama saya sampaikan terus terang. Ini Pak Wali ini kan memasuki jelang periode kedua. Ya, kalau tidak Februari berarti Maret lah ya. Maret. Tapi duanya positif. Positif. 15 Maret tadi, Pak. Iya, positif. Ya, ini kira-kira 100 hari pertama ini mau ngapain aja nih, Pak? Ya, kalau periode kedua saya sudah tidak bicara program 100 hari sebetulnya, karena semuanya sudah berjalan. Kita tinggal melanjutkan. Ya, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor pembangunan dan sebagainya. Cuman target saya itu tadi, program-program besar, proyek-proyek besar itu bisa terselesaikan di periode kedua saya ini, seperti penanganan banjir rob yang di barat kan belum ya, pelabuhan onshore, terus jalan lingkar utara itu mudah-mudahan di periode kedua saya ini bisa terrealisasi. Amin. Ya. Luar biasa dampaknya itu, Mas ya. Ya, kita Pak Wali masih banyak. Tidak usah. Masih banyak ya. Ada hal-hal tentang religiusitas dan sebagainya yang mungkin nanti beliau mempunyai rencana di tahun 2025. Namun kita pekak dulu untuk kita tanyakan pada sesi yang terakhir di Kim Show Mencerahkan. Kimers Jati Kota Pekalongan tetap setia di program Kim Show Mencerahkan.
nganut ya kon Kimso kompak ya nganut ternyata ya. Alumni guru soalnya Pak. Alumni guru. Guru TK. Tepuk tangan. Tangan kafe. Meskipun nyengit-nyengit tangan ada. Pak Wali, di segmen terakhir saya ingin panjenengan menyampaikan ya apa-apa yang harus kita lakukan karena panjenengan bagaimanapun masih muda tetapi tetap yang kami tuakan. Jeneng itu wali kota. Muda tapi tua. Muda tapi tua. Mau apa? Baru tapi Lama. Nggih, monggo Pak Wali. Ya, yang pertama untuk Kim dulu ya, sukses terus untuk Kim. Ini alhamdulillah prestasi yang sudah ditorehkan sangat luar biasa, bisa ranking 1 nasional ya di waktu itu di Surabaya ya. Surabaya. Saya ingat waktu itu di Surabaya, saya sebetulnya mau lihat pada waktu itu saya mau ke situ, tapi waktu akhirnya saya nggak bisa datang. Terus saya nangis. Nah, lihat malah Cora juara, bener aku suka rasa ndelok. Tapi alhamdulillah itu juga sesuai dengan apa ya, dengan feeling ya, dengan target kita Kimso ini seperti apa itu saya juga feeling mudah-mudahan pasti bisa lah ya. Nah itu bisa terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Kimso sukses terus. Amin. Ya, dan ke depan ya mudah-mudahan itu bisa menjadi program rutin, entah itu sebulan sekali, seminggu sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu nanti monggo dari Kimso seperti apa. Saya sendiri mungkin sudah yang ketiga atau keempat ya, menjadi 4 kali ya, menjadi hadir di Kimso ini ya. Tiap tahun 1 kali Pak. Oh, tiap 1 kali, karena kemarin 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Oh iya, Dinkes. Pak Dinkes yang pertama dengan COVID. Pak Dinkes ya ketika COVID, Kelurahan Keraton Kidul. Ya, terus untuk masyarakat ini sebetulnya masyarakat ini banyak sekali pesan ya yang akan saya sampaikan, tapi karena waktunya terbatas ya, intinya adalah poinnya untuk masyarakat kita bisa berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, ya, terus peran kecamatan, kelurahan, RT, RW itu juga kita jadikan ujung tombak untuk bagaimana kita bersinergi dengan masyarakat, karena saya nggak mungkin mengetahui semua permasalahan yang ada di Kota Pekalongan tanpa masukan dari masyarakat ya. Masyarakat bisa lewat RT, lewat RW, lurah dan sebagainya. Nah ini juga RT RW ada yang hadir ya Pak, RW ada yang ya jadi RW ya RW juga. Kita tahu tugas RT dan RW itu semakin hari semakin berat ya, karena jadi garda terdepan pertama. Sing di oco-oco sing di ujung tombak yo dipaido barang ya, dipaido. Dan ini kita kemarin sudah masuk di visi misi ya untuk menaikkan bantuan transportasi kepada RT RW ya. Sudah masuk di visi misi, tapi kinerjanya harus lebih baik lagi ya. Komunikasi dengan lurah ya, juga harus lebih baik lagi, karena apa ya, semuanya harus sinergi. Karena permasalahan, jangankan permasalahan antar kelurahan, permasalahan antar RT, antar RW pun itu bisa dinamikanya bisa berbeda ya, dinamikanya bisa berbeda. Jadi berat sekali sebetulnya, tapi ya alhamdulillah dengan kebersamaan, dengan kekompakan saya yakin masih bisa. Dan ini kan juga program dari Pak Presiden terpilih juga, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kan tentang ketahanan pangan. Betul. Ya, tentang ketahanan pangan. Ketahanan belum ini masih akan dilakukan program makan gratis kepada siswa-siswa, makanan bergizi gratis kepada siswa-siswi yang ada di Kota Pekalongan. Nah, ini kita harus memaksimalkan itu. Apalagi kalau ini kan lurah selatan semua ya yang diundang. Selatan ini kan yang paling berpotensi, lahannya masih ada. Ada beberapa kelurahan yang saya ingat ya, ini mungkin yang lain saya nggak ingat, di Kelurahan Jenggot dan Kelurahan Sokonduwet itu ada pernah beberapa kali kita hadir di situ juga menanam dan memanen ya Pak Lurah ya, menanam dan memanen. Dari hasil itu ada tomat, ada terong ya, ada cabai. Nah ini juga
kita harus sinergi dan sinkron kepada Kodim, karena Kodim ini yang dipasrai Presiden melalui Menhan ini untuk ketahanan pangan juga. Alhamdulillah di utara dan timur ya, lahan yang dulu 8 tahun kebanjiran ya. ini sudah kering, dan itu kemarin diuji coba oleh Kodim untuk ditanami padi kembali, dan alhamdulillah berhasil. Panen juga yang kedua ya, yang kedua percobaan yang kedua itu sudah panen. Nah, ini baru percobaan 5 hektar padahal lahan yang di situ ada 105 hektar. Mudah-mudahan kalau bisa separuh saja 50 hektar bisa kita maksimalkan, kita tanam padi kembali, yaitu sangat mendukung ketahanan pangan terutama yang ada di Kota Pekalongan. Terus untuk masyarakat ini ya, ini survei dari Kementerian ATR BPN bahwa sebetulnya jumlah sawah maupun lahan pertanian dibandingkan jumlah pekarangan rumah yang bisa ditanami, ya mungkin itu tadi ya, tomat, timun, terong, cabai, itu sebetulnya lebih luas, kalau di total lebih luas pekarangan rumah daripada lahan pertanian maupun sawah. Nah, itu juga bisa kita maksimalkan sebetulnya untuk kita tanami. Ya, warga itu kan kadang kalau harga cabai pas mahal 100.000 ya, pernah kan ya itu pada gembar-gembar lah. Sebetulnya itu bisa kita maksimalkan untuk menanam di pekarangan kita ya, pekarangan kita sendiri. Mungkin itulah beberapa hal yang tentang ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah pusat. Mudah-mudahan juga program makan bergizi gratis itu dari Presiden terpilih itu juga bisa berhasil di Kota Pekalongan. Kemarin baru kita uji coba melalui Kementerian KKP ya, itu ya sukses ya, ya sukses, tapi nanti ke depan, tapi kan hanya uji coba, baru sampling beberapa sekolah. Kalau nanti betul-betul diterapkan ke seluruh sekolah itu kan butuh logistik ya, yang tiap hari itu ya, seminggu 5 kali 30.000 lebih siswa-siswi yang ada di Kota Pekalongan. Bayangkan itu berapa beras yang harus kita siapkan, berapa daging, berapa sayur, ya banyak sekali Itu ketemu Pak dengan tadi pekarangan harus. Nah, itu ya menurut saya itu. Ya, tapi ya tetap kalau untuk Kota Pekalongan lahannya sedikit, tidak bisa memenuhi semua, tapi tetap harus kita maksimalkan. Intinya itu. Begitu dari Pak Wali, sangat sederhana, tidak ribet, karena kita bisa pasti bila bersama-sama. Intinya adalah beliau menekankan bagaimana tumbuh dari masyarakat, satu niat, yang kedua kekuatan, dan yang ketiga keyakinan bahwa kita pasti bisa tetap berlanjut, karena beliau akan mengawal kita sampai tahun 2030 dalam kondisi yang beliau itu alhamdulillah selama ini kita dipimpin beliau adem, tentrem, ayem. Amin. Insya Allah kota yang gemah ripah loh jenawi, toto tentrem Kertorajo akan tercapai biidznillah dan dengan semangat kita. Demikian kita akhiri Kim Show kali ini. Saya Zainal Muhibin dan saya murid beliau itu Bagus Mas Darudin dan narasumber kita beliau Bapak Haji Afzan Arslan Junaid. Bisa ketemu berkumpul bersama di Kim Show mencerahkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.